malam hari ini kita akan membaca sedikit dari pemberitaan firman Bapak Yahweh yang kami ambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Shemot atau Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22. Kita sama-sama belajar apa itu rahasia di dalam tabut perjanjian. Rahasia apa yang ada di dalam? Ada dua loh batu, ada mana di dalam boli-boli emas, dan ada tongkat Harun yang bertunas. Ada makna di dalam setiap benda yang ada di dalam tabut perjanjian. Yang pertama, ada dua loh batu yang berisi 10 hukum. Kita tahu bahwa Mose atau Musa itu menempatkan dua batu di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah, dua loh batu ini menggambarkan seluruh hidup kita. Ya, seluruh hidup kita. Dua loh batu menggambarkan kita punya ornamen di dalam tubuh. Jadi di dalam dua loh batu itu Bapak Ibu, itu berisi 10 perintah, 10 hukum, 10 aturan daripada Bapak Yahweh. Tapi kemudian dia ada punya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan lebih lanjut itu di dalam Torah atau di dalam Torah yang dikasih oleh Bapak Yahweh itu ada 613 perintah. 613 itu terbagi ada dua. Satu itu mitzvot aseh. Ya, mitzvot aseh itu adalah perintah yang positif. Yang kedua, mitzvot lo ta'aseh. Itu adalah perintah yang negatif. Perintah yang positif adalah perintah yang harus dilakukan. Ya, perintah yang harus dilakukan. Sementara perintah yang negatif adalah perintah yang Bapak Yahweh larang. Nah, 613 ini Bapak Ibu, di dalam kita punya anatomi tubuh ada 365 kita punya hari di dalam 1 tahun. Benar? Kemudian yang 248. Ya, yang 248 itu kita punya anatomi tubuh antara tulang dan kita punya organ-organ tubuh utama. Jadi kalau dijumlah semuanya ada 613. Luar biasa ya. Yang Bapak Yahweh itu bikin. Jadi ketika Bapak Yahweh membentuk ketong, semua ada di dalam kita. Ya, semua ada di dalam kita. Perintah dan larangan harus kita lakukan. 365 hari menandakan bahwa kita punya aturan yang mengikuti kita. Jadi setiap hari ada perintah yang harus kita lakukan, ada perintah yang tidak boleh kita lakukan. Itu berarti kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus. Ya? Ya. Dengan demikian maka pancaran Bapak Yahweh dalam kita punya hidup itu benar-benar terlihat. Bukan saja Bapak Yahweh yang lihat, tapi orang di luar sana bisa melihat kehidupan Bapak Yahweh di dalam hidup kita. Ya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Bahwa di dalam tabut perjanjian yang memuat tentang hukum itu, bahwa Bapak Yahweh itu membuat hukum perintah dan hukuman. Bapak Ibu mengerti? Hukum perintah dan hukuman. Hukum perintah kita menjalankan perintah Bapak Yahweh, maka ujung-ujungnya adalah keselamatan. Ya. Hukuman, kalau kita tidak melaksanakan perintah Bapak Yahweh,
Lalu kita melarang apa yang Bapak Yahweh perintahkan yang larang. Jadi hukumannya apa? Kutuk dan dosa. Iya kan? Kutuk dan dosa. Jadi sebenarnya simpel-simpel saja Bapak Yahweh bikin. Tapi selama ini ketika kita hidup dengan duniawi, kita rasa susah untuk melaksanakan perintah Bapak Yahweh. Tapi ketika kita benar-benar komitmen dalam diri kita, menjadikan sebuah kebenaran itu adalah sebuah kebiasaan, maka kita punya hidup ini tenang. Ya? Ya. Kita ketika hidup tidak dalam kebenaran, Bapak Ibu rasa tenang atau tidak? Tidak tenang kan? Selama ini mungkin banyak kita tidak melakukan hal yang benar. Tapi kadang-kadang kita berdialog dengan diri kita sendiri. Oh mungkin, oh ini benar apa? Ini biasa saja, siapa apa. Jangan Bapak Ibu. Lakukanlah kebenaran menjadi sebuah kebiasaan. Maka hidupmu akan tenang. Ya. Kita lanjut. Kita baca di Roma. Ya, di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yesua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasiah Yesua telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Amin. Amin Bapak Ibu. Jelas pembacaan di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita hidup menurut daging, maka hukuman kita adalah, upah dosa adalah maut. Tapi ketika kita hidup menurut kasih karunia Bapa Yahweh, maka keselamatan menanti kita. Itu jaminan, itu janji Bapa Yahweh untuk kita semua. Ya, kita jangan anggap enteng, kita jangan anggap bahwa oh biasa-biasa saja. Tapi mari membuat sebuah hal yang baik itu tidak ada ruginya. Tapi membuat sesuatu hal yang tidak baik pasti banyak ruginya. Ya. Oke, kita lanjut. Dengan demikian maka kita bisa memahami melalui hukum ini bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kalau kita orang-orang berdosa, maka jalan satu-satunya hanya masuk neraka. Bapak Ibu mau hidup dalam dosa terus? Pasti tidak mau. Kita semua komitmen hidup dalam kebenaran. Karena janji keselamatan cuma ada pada Yesua. Ya. Yesua datang di dunia ini karena Bapa Yahweh sangat mengasihi kita. Firman bilang, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ketong semua ini selamat. Kalau Tuhan Yesua tidak diutus, Bapa Yahweh tidak datang dalam wujud manusia untuk kita, jangan harap kita bisa selamat. Oleh karena itu maka Bapa Yahweh turun dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita. Untuk menunjukkan bagaimana kita melaksanakan Torah itu. Kalau tidak bangsa Israel dapat Torah, tapi mereka tidak mampu melaksanakan. Mereka terus berbuat dosa, persembahan. Bikin mesbah persembahan untuk pengampunan dosa. Bikin dosa, bikin mesbah persembahan, pengorbanan untuk dengan darah. Nah Bapa Yahweh turun sebagai Torah Hayim. Torah yang hidup di dalam Yesua Hamasiah. Dengan demikian, kita belajar dari Yesua Hamasiah. Itulah Torah yang hidup. Semua susah-susah. Gampang. Yesua bikin apa? Kita bikin itu. Karena disitulah jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan bagi kita semua. Amin. Amin. Kalau Bapak Yahweh tidak mengasihi kita, Bapak Ibu, jangan harap Bapak Ibu ada bersama-sama di sini. Tidak akan pernah mengenal kebenaran. Ya. Tapi karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, umat-umat pemenang, maka Bapak Ibu hadir di sini untuk melaksanakan Torah. Jadi jangan berpikir bahwa Torah berarti kita sudah kembali ke perjanjian lama. Tidak. Torah tetap berlaku sampai saat ini. Tuhan Yesus datang di dunia ini bukan untuk menghapus Torah, tapi untuk menjadikan Torah itu sebuah pegangan bagi kita. Ya. Di dalam Matiyahu atau Matius 22 ayat 37 sampai ke 40.
Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Melaksanakan Torah berarti kita melaksanakan satu perintah dalam Alkitab itu, dalam kitab suci. Ya, laksanakan Torah saja. Apa yang diperintahkan dari Bapa Yahweh dari mulai Kejadian sampai kepada Wahyu, kita sudah melakukan. Kita melaksanakan Torah berarti hidup kita akan tenang. Hidup kita akan selamat kekal sampai selama-lamanya. Itu jaminan. Bapa Yahweh cuma kasih 2 loh batu. Tuhan Yesus datang ke dunia lebih merampingkan, ya, kasihi kepada Bapa Yahweh dan kasihi kepada manusia. Yang pertama, kita mengasihi Bapa Yahweh dulu. Kita mengasihi Bapa Yahweh dulu. Mengasihi dengan cara apa? Dengan hidup kita yang benar. Ada ya? Kalau hidup yang benar itu sama dengan kita mengasihi Bapa Yahweh. Hidup yang tidak benar itu sama dengan kita jauh daripada Bapa Yahweh. Ya? Sesudah kita mengasihi Bapa Yahweh, baru kita mengasihi sesama kita. Iya. Sebab kalau mengasihi sesama, terkadang Bapak Ibu, kita mengasihi sesama. Itu entah pacar, entah itu saudara, entah itu ibu, entah itu bapak, entah itu anak. Kadang-kadang kita lupa kepada Bapa Yahweh. Kita lupa kepada Tuhan. Karena kita terlalu mencintai manusia. Kita lupa mencintai Bapa Yahweh. Ya, Bapak Ibu ada di sini, kita diajarkan untuk mari kita mencintai Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh, baru kita mengasihi sesama. Kalau dua-dua itu jalan, percayalah Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu tidak akan ombang-ambing, tidak akan. Ya, akan berjalan lurus. Atau mau marah, ya, atau mau berculas ke orang, atau mau bikin hal-hal yang itu, atau sudah takut. Itu berarti apa? Kita mengasihi Bapa Yahweh. Itu yang tadi Firman bilang, di Torah bilang, ada perintah positif dan perintah negatif. Perintah positif itu mengikuti apa yang Bapa Yahweh perintahkan. Perintah yang negatif menjauhi apa yang Bapa Yahweh larang. Iya kan? Untuk belajar di bawah roh ada kan? Di bawah roh ada. Mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Prinsipnya mengasihi Bapa Yahweh dan mengasihi sesama. Kasih Bapa Yahweh, kasih sesama, hidup kita tenang. Yang berikut, mana yang ada di dalam bule-bule emas? Ya. Mana sama seperti kita ketahui, Bapak Ibu sudah baca sudah dari kecil. Mana adalah makanan surgawi? Karena bangsa Israel bersungut-sungut, maka Bapa Yahweh turunkan mana. Mana adalah makanan malaikat, makanan surgawi. Ya, dari mana itu Bapa Yahweh kasih sampai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan oleh karena itu menjadi perjanjian, maka mereka taruh di dalam bule-bule emas. Kemudian disimpan di dalam tabut perjanjian. Supaya menjadi peringatan kepada bangsa Israel bahwa dulu mereka punya leluhur, Bapa Yahweh kasih makan mana langsung turun dari surga. Ya, mana itu kalau ketemu lihat di situ, itu ada semacam biji ketumbar. Ya, dia punya rasa seperti roti madu. Kalau mana diberikan Bapa Yahweh itu sebagai makanan jasmani bagi bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Maka Yeshua HaMashiach adalah mana yang hidup. Dia adalah roti yang hidup. Ya. Kalau leluhur bangsa Israel makan mana? Dong mati keseng. Mati. Ya kan? Leluhur bangsa Israel mati. Tapi ketika kita makan roti kehidupan dari Tuhan Yeshua, Bapak Ibu tidak akan pernah mati. Karena apa?
kita akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Jadi semua yang berada dalam tabut perjanjian Bapak Ibu, ya, walaupun itu bangsa Israel yang mengalami, itu menceritakan tentang Yeshua HaMashiach. Baik itu 2 loh batu, baik itu mana, itu makanan kehidupan. Makanan kehidupan bagi bangsa Israel. Tapi kita sekarang makan mana kehidupan adalah di dalam diri Yeshua. Yeshua mengorbankan diri, mengorbankan dagingnya, mengorbankan darahnya untuk kita. Hanya untuk apa? Menebus dosa kita semua, saya dan Bapak Ibu. Kalau tidak melalui darah dan daging, jangan harap Bapak Ibu bisa selamat. Bersyukurlah bahwa kita punya jaminan keselamatan ada. Tuhan sendiri yang turun dari surga menjadi manusia, itulah jaminan keselamatan kita. Ya. Kalau Tuhan tidak turun dari surga, jangan harap Bapak Ibu dan saya selamat. Mungkin kita akan tinggal dalam dosa, ya. Lalu setiap hari, setiap saat, kita akan cari korban sembelihan, korban bakaran, minta ampun, ya kan? Jadi karena Bapak Yahweh tahu itu sangat susah untuk kita, maka Bapak Yahweh turun sendiri menjadi manusia di dalam rupa Yeshua HaMashiach hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah sia-siakan daging dan darah Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena daging dan darah Tuhan Yeshua HaMashiach adalah roti hidup bagi kita. Ya. Mana untuk bangsa Israel masuk sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita makan dari tubuh dan darah Yeshua HaMashiach, maka itu janji keselamatan kita untuk masuk tanah perjanjian di mana? Yerusalem yang baru. Ya kan? Itu janji Bapak Yahweh. Hal yang sangat simpel, hal yang sangat gampang. Tetapi terkadang kita manusia, kita punya kedagingan melebihi, kita punya roh, ya kan? Roh kuat tapi daging lemah. Apalagi kalau kita berhadapan dengan dunia saat ini. Tapi bersyukur dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, sehingga janji keselamatan itu milik Bapak Ibu semua. Ya, bagilah janji keselamatan ini untuk banyak orang. Mulut kita dipakai sebagai alat di tangan Bapak Yahweh. Ya, setiap hari berdoa Bapak Yahweh pakai kita sebagai alat, supaya nama Bapak Yahweh terus digaungkan, semua orang banyak mendengar. Kalau banyak yang lebih tahu, ketika bilangan orang-orang genap itu, maka tidak lama lagi Yesus akan datang. Ya. Jadi tinggal sedikit waktu lagi Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu ini dengan hal-hal yang tidak bermakna, dengan hal-hal yang nanti kita sudah sampai di penghujung ini, tapi tiba-tiba kita jatuh. Kadang-kadang orang jatuh tuh bukan karena tersandung batu besar. Ya. Tergelincir bukan karena batu besar, tapi kadang-kadang kerikil-kerikil kecil bisa menjatuhkan kita kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu, mari singkirkan batu-batu ini, biarlah kita buka jalan untuk roh Bapak Yahweh masuk kepada kita, supaya kita jalan pada kebenaran dan kehidupan, maka keselamatan itu menjadi milik Bapak Ibu dan saudara semua. Kita lihat di Devarim dulu ya, di Devarim atau Ulangan pasal 8 ayat 3. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal. Bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Bapak Yahweh. Ya kan? Apa yang keluar dari mulut Bapak Yahweh, Bapak Ibu? Firman-Nya. Ya kan? Itulah roti kehidupan. Firman yang menjadi hidup itu siapa? Yeshua HaMashiach. Ya. Kita mengenapi firman itu dalam kehidupan kita, makanya itu adalah roti kehidupan, ya, yang keluar dari mulut Bapak Yahweh. Mana itu fisik, secara jasmania untuk leluhur bangsa Israel. Tapi kita makan mana sekarang adalah roti kehidupan, ya. Bapak Yahweh di sini bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Bapak Yahweh. Kita bersyukur Bapak Ibu.
Kita mengenal nama Bapa Yahweh. Walaupun kita mengenal ada yang masih muda, ada yang sudah tua baru mengenal nama Bapa Yahweh. Tapi disitulah Bapa Yahweh memberikan kesempatan untuk ketong hidup. Karena Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Ya, prajurit-prajuritnya Bapa Yahweh. Ya, prajurit-prajurit Bapa Yahweh itu tidak pernah gentar. Kita berjuang terus dan kita akan menang karena Bapa Yahweh pasti akan membela kita. Kita lanjut. Yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Ya, kita dipilih oleh Bapa Yahweh, ya, menjadi Israel rohani. Itu lebih penting daripada hanya sebatas KTP bahwa kita adalah Yahudi, kita adalah Israel. Kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh, menjadi bangsa yang besar. Ya Bapak Ibu. Ketiga isi dari tabut perjanjian ini Bapak Ibu, semuanya menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bangsa Israel punya nabi yang besar, punya imam agung yang besar adalah Harun. Kita punya imam agung yang besar siapa? Yeshua HaMashiach. Dia adalah imam agung kita. Ya, itu menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia imam yang agung. Ya, yang datang untuk Bapak Ibu dan saya supaya menyuarakan kebenaran dan kita mengikuti kebenaran itu supaya kita diselamatkan. Di dalam kitab suci Gilyana atau Wahyu pasal 19 ayat 16 mengatakan seperti ini. Dan dia yang mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya yang tertulis Raja para raja dan Tuhan para tuan. Dia adalah sang pencipta alam semesta sendiri dan dengan itu memiliki kedaulatan untuk memerintah atas segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya, Tuhan kita adalah Raja yang besar. Kita semua menyadari bahwa Yeshua masih adalah Raja yang sejati. Nabi yang sudah mengajarkan kita, imam yang sudah mengajarkan kita tentang kebenaran dan keselamatan. Yang membawa kita dari jurang dosa menuju kepada keselamatan yang kekal. Ya, kita terhindar dari jurang itu. Dulu sebelum mengenal kebenaran, kita sudah berjalan di depan kita adalah jurang, tapi kita tidak melihat. Karena kenapa? Selubung rohani kita itu tertutup. Mata rohani kita itu tertutup. Sekarang Bapak Ibu diberikan kesempatan, mata rohani Bapak Ibu itu terbuka untuk melihat jalan keselamatan. Jadi kalau tidak melaksanakan itu, dan tidak jalan pada jalan itu, jangan harap mendapat keselamatan. Tapi kami percaya, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua berjalan pada jalan keselamatan. Dan dalam keselamatan ada kebenaran, ada kehidupan. Ya, itu janji firman, janji Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi kemudian ketika kita percaya bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yeshua HaMashiach sendiri, yang kemudian kita melayani Bapa Yahweh dengan hidup kita, senantiasa Bapak Ibu, kehidupan kita tidak akan kosong. Kehidupan kita tidak akan sia-sia. Kehidupan kita tidak akan begitu-begitu saja. Mungkin saat ini Bapak Ibu sementara mengalami masalah, sementara mengalami goncangan dalam kehidupan. Ya, itu yang tadi saya katakan, itu adalah kerikil-kerikil kecil. Ya, tapi ketika Bapak Ibu melaksanakan perintah-perintah yang Bapak Yahweh sampaikan, kerikil kecil itu tidak ada berarti. Dia akan menjadi jalan hot mix. Bapak Ibu akan jalan dengan enaknya. Iya, kalau kita mau mengikuti jalan daripada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita percaya bahwa firman Bapak Yahweh yang telah menjadi hidup di dalam Yeshua HaMashiach itu memberikan kita keselamatan yang kekal. Tapi karena Bapak Yahweh kita mengenal kebenaran, karena Bapak Yahweh sudah pilih kita, maka kita bisa beribadah di dalam nama Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Sukses besar untuk Anda semua. Bapak Yahweh memberkati.